Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B yang Pak Amin cintai dan banggakan. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran hari ini adalah pendidikan agama Islam. Kita buka dengan bacaan Fatihah, kemudian doa belajar. Al-hadiniyah wa ala kulli nati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sudah membaca doa dan seterusnya. Sebenarnya kita ada pembiasaan membaca surat-surat pendek. Jadi nanti setiap minggunya ada juga pembiasaan untuk membaca surat-surat pendek. Cuman untuk baca surat pendek tidak perlu Pak Amin video, tidak perlu Pak Amin ucapkan, tapi kalian baca sendiri. Sekarang coba kita buka. Pak Amin kirimkan aplikasi bukunya yang sudah Pak Amin kirim. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pencet. Bener enggak ini? Kelas Asmat, maaf. Bener kayak tadi ya. Ini ya. Nah, kelas 3. Ini di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ini adalah materi-materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Setelah itu di sini ada penilaian harian PH bab 1, bab 2, bab 3, bab 5 sampai bab 6. Ini nanti dibuka kalau sudah Pak Amin minta untuk dibuka. Kalau tidak ya belum. Kita buka untuk yang pertama. Kita buka, pilih yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Tapi sebagai ta'aduban kita kalau manggil Nabi kita pakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Kita buka. Nah, di sini halaman pertama ada kompetensi dasar. Meyakini kisah Nabi Muhammad, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai wujud dari keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami kisah teladan Nabi Muhammad, mengetahui hadis yang berkaitan dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi hadis tersebut. Ini ada lagu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji, adfata yaji radal alami, ya uhainal judi wal karami. Nah, karena ini suaranya Pak Amin, mohon maaf ya jelek ya. Jadi Pak Amin sebenarnya malu kalau mencontohkan lagu, tapi tidak apa-apa, harus percaya diri, namanya ini percaya diri. Nabi Muhammad putra Abdullah, lahir di Mekah, ibunya Aminah. Nabi Muhammad
Nabi yang mulia, pembawa rahmat di seluruh dunia. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajid, atatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karomi. Nabi Muhammad baik ahlaknya, bergelar Al-Amin, dapat dipercaya. Semenjak kecil yatim piatu, ikut pamannya rajin membantu. Teladanilah Nabi Muhammad agar bahagia dunia akhirat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, afatayyaji rotal alamin, ya uhailaju diwal karomi. Nanti lagunya yang kalian yang lebih bagus. Oke, sekarang kita buka halaman pembelajaran kita. Sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan gambar itu ya. Berdakwah, kemudian mengikuti lomba, juara, berani bertanya. Ini adalah bentuk-bentuk sikap percaya diri. Dan bagi yang laki-laki, siapa yang di rumah mengumandangkan adzan? Ada enggak? Kalau ada, alhamdulillah. Oke, pengertian percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri, manusia diciptakan Allah menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diberi suatu kelebihan dari makhluk lain di dunia, yaitu akal. Akal manusia bisa mengetahui tentang ilmu, mengetahui posisi dia sebagai makhluk dan posisi Allah sebagai Tuhan. Itu fungsi daripada akal. Sedih hati, kemudian apa sih ini? Itu untuk ditolak ya, tidak menyerah, tidak percaya terhadap kemampuan yang dimiliki, melinderan bahasanya gitu. Apabila seorang iman, maka ia harus percaya diri. Jadi percaya diri itu ya percaya kalau kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk termulia, sehingga apapun itu ketika dalam kebenaran kita tidak perlu melinder, karena kita punya Allah yang selalu memberikan rahmatnya, memberikan petunjuknya kepada kita. Artinya apa? Percaya diri itu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Tadi kita diberi kelebihan oleh Allah, maka bagaimana kita menggunakan itu? Kelebihan paling utama bukan cantiknya, bukan gagahnya, bukan kemampuan intelektualnya, bahkan juga bukan pandai bicara, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi manusia itu oleh Allah diberi kelebihan masing-masing. Ada yang diberi kelebihan encer otaknya, ada yang diberi kelebihan ototnya kuat, ada yang diberi kelebihan rajin, seniman ya, seninya bagus dan lain sebagainya. Contoh sikap percaya diri, berani berdakwah di depan masyarakat jahiliyah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu semua orang hampir menolak Rasulullah, tapi Rasul tetap percaya diri berdakwah, dicaci maki sana sini. Muhammad, apa yang kamu bawa? Kamu itu
aneh kok, orang kok aneh, Tuhan kok nggak ada, Tuhan kok nggak kelihatan, itu aneh. Tuhan kok satu, wong kebutuhan kita banyak kok Tuhannya satu dan seterusnya, itu selalu dicemoohkan. Kamu pengen apa toh Muhammad kok sampai membawa sesuatu yang baru-baru. Nah, tapi Rasulullah tetap percaya diri, tetap pede karena beliau dalam kebenaran. Berani menegur kesalahan dan mencontohkan perbuatan yang benar. Jadi kalau ada temannya, saudaranya yang keliru, maka kita harus berani, tapi dengan cara yang sopan. Ingat, dengan cara yang santun. Orang tua juga sama, kalau orang tuanya salah kita ingatkan, tapi dengan cara yang santun. Berani membela yang benar walaupun nyawa menjadi taruhannya. Bukan membela, yang penting ini teman saya harus saya bela sampai mati. Ya, biasanya ada kadang yang begitu, laki-laki cowok itu ya. Tapi lihat dulu apakah dia benar ataukah tidak. Lalu kalau benar kita bela, kalau tidak kita tegur pelan-pelan, kita beri semangat. Sejak kecil sudah terbiasa membantu bekerja tanpa merasa malu. Itu Nabi Muhammad sejak kecil sudah mengembala domba. Jadi Rasulullah kecil sudah mengembala domba dan beliau tidak malu dengan pekerjaan itu. Kok sekarang ada anak laki-laki misalnya cuci piring atau disuruh mamanya beli gula, malu toh, mau laki-laki kok suruh beli gula. Nah, jangan ya. Menyapu, ngepel, membersihkan itu juga kita harus percaya diri. Kita buka halaman cara agar percaya diri. Bagaimana toh cara membangun kepercayaan diri? Cara agar percaya diri itu kunci kesuksesan. Coba lihat, perhatikan orang di sekitar kita. Yang sukses-sukses itu biasanya dia punya mental yang kuat. Tidak hanya mengandalkan kecerdasan saja, tidak hanya mengandalkan ototnya saja, berani tukaran. Tapi dia pede menunjukkan kelebihannya. Misalnya dia punya kelebihan menggambar, dia berani menggambar, kemudian dijual. Punya kelebihan speaking atau bicaranya bagus, dia menawarkan barang-barangnya, dari beli ditawarkan ke temannya dan seterusnya, tidak malu datang ke sana, datang ke sini dan seterusnya. Itu percaya diri, maka sukses. Kalau orang tidak percaya diri, sulit melangkah. Suruh maju nggak berani, suruh ikut lomba takut dan lain sebagainya. Bertawakal kepada Allah. Jadi caranya pertama bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu apa toh? Berserah diri. Berserah diri. Jadi tawakal itu berserah diri. Pasti berserah diri apa? Berusaha semampu mungkin menunjukkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Setelah itu menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Bukan menyerah. Menyerah dengan tawakal berbeda. Menyerah khas, ya. Jadi Allah memberikan kita, menuntut kita untuk bertawakal. Artinya kita disuruh berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hasil yang semaksimal mungkin sesuai takdir yang diberikan oleh Allah. Orang moro-moro dia nunggu orang memberi, itu gak tawakal namanya. Nah, itu tawakal itu berusaha. Jangan ragu-ragu. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Jadi kok ada orang ragu melakukan satu hal, kegagalan. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan.